Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Rizal Dwi Prasetyo, NIM 2019-11360. Yang kedua, Selvi Ayu Marlintan, NIM 2019-11011. Yang ketiga, Sita Rahayu Nur Aini, NIM 2019-11425. 4. Siti Ana Ruhayaton, NIM 2019-11415. 5. Syahrizal Gilang Arozyak, NIM 2019-11355. Di sini kami akan mempresentasikan tentang keadilan organisasional masa pandemi COVID-19 dan kondisi uncertainty. Keadilan organisasional. Pengertian keadilan organisasional menurut Gibson et al. Tahun 2012, keadilan organisasional didefinisikan sebagai suatu tingkat di mana seseorang individu merasa diperlakukan sama di organisasi tempat di mana seseorang bekerja. Menurut Colquitt dan Wesson 2009, keadilan organisasional adalah persepsi adil dari seseorang terhadap keputusan yang diambil oleh atasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Selvi Ayu Marlintan. Keadilan organisasional dibagi menjadi 3, yaitu 1. Keadilan distributif, 2. Keadilan prosedural, 3. Keadilan interaksional. Keadilan distributif. Keadilan distributif mengacu pada persepsi karyawan terhadap keadilan dengan imbalan dan hasil yang bernilai lainnya yang didistribusikan dalam organisasi. Keadilan distributif adalah keadilan mengenai jumlah dan pemberian penghargaan di antara individu. Keadilan prosedural. Keadilan prosedural merupakan keadilan yang berfokus pada proses yang digunakan untuk membuat keputusan. Ketika para karyawan menganggap keadilan prosedural tinggi, maka mereka akan termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan, mengikuti aturan, dan menganggap hasil yang relevan adalah adil. Yang selanjutnya yaitu terdapat 6 aturan pokok dalam keadilan prosedural yang terdiri dari 1. Konsistensi, yaitu prosedur yang diterapkan secara konsisten pada semua orang dan waktu. 2. Tidak memihak, yaitu pengambilan keputusan bersifat netral. 3. Informasi yang akurat, yaitu prosedur didasarkan pada informasi yang tepat. Keempat, dapat diperbaiki, yaitu mempertimbangkan prosedur-prosedur yang ada untuk memperbaiki hasil yang salah. 5. Keterwakilan, yaitu semua subkelompok dalam populasi mempunyai peran dalam pembuatan keputusan. Dan yang keenam, etis, yaitu setiap individu menjunjung tinggi standar etika dan moral. Keadilan interaksional. Keadilan interaksional adalah nilai keadilan yang dirasakan karyawan karena adanya proses interaksi dengan pihak lain dalam organisasi, baik dari pimpinan maupun rekan kerja. Keadilan interaksional merupakan perlakuan interaksional yang diambil oleh pembuat keputusan antar personal dalam organisasi. Adapun aspek dari keadilan interaksional menurut Cropanzano et al. Adalah dibagi menjadi 2, yaitu keadilan interpersonal dan keadilan informasional. Yang pertama, keadilan interpersonal, memperlakukan seorang karyawan dengan martabat, perhatian, dan rasa hormat. Yang kedua, keadilan informasional, berbagi informasi yang relevan dengan karyawannya. Informasi harus jelas dan tepat. Menurut Dina dan Graham dalam Carlisle 2011, keadilan organisasi dapat diketahui dengan mengukur 3 hal, yaitu 1. Keadilan yang berkaitan dengan kewajaran alokasi sumber daya organisasi. Dapat dikatakan adil oleh karyawan jika perusahaan memberikan gaji sesuai dengan hasil kerja yang dilakukan oleh karyawan. Yang kedua, keadilan dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Dapat dikatakan adil oleh karyawan apabila dalam pengambilan keputusan, karyawan diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan pandangannya. Dan yang ketiga, keadilan dalam persepsi kewajaran atas pemeliharaan hubungan antar pribadi. Organisasi dapat dikatakan adil oleh karyawan apabila hubungan antar atasan dengan bawahan baik, seperti mendapatkan perlakuan yang baik dan sewajarnya.
Keadilan organisasional perusahaan di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebar di seluruh dunia. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada keberlangsungan kegiatan organisasional. Sebagai contoh, di sebuah organisasi rumah sakit, di masa pandemi COVID-19 ini, keadilan organisasional harus diperhatikan. Di masa pandemi COVID-19, organisasi rumah sakit memiliki pelayanan yang berbeda dari kondisi normal biasanya. Praktik keadilan organisasional di organisasi rumah sakit sedikit berpengaruh terhadap kepuasan kerja para karyawannya. Misalnya, pada aspek keadilan distributif, pemberian upah dan gaji pada karyawan harus disesuaikan dengan hasil kerja karyawan. Di masa pandemik COVID-19 seperti ini, rumah sakit bekerja lebih ekstra dan tentunya mengakibatkan karyawannya memiliki jam kerja lebih tinggi. Dengan begitu, organisasi rumah sakit dalam memberikan gaji harus disesuaikan dengan hasil kerja. Di masa pandemi COVID-19, organisasi memiliki prosedur pelayanan yang berbeda. Rumah sakit harus membuat terobosan baru yang berkaitan dengan COVID-19. Pembuatan prosedur pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit harus konsisten, tidak memihak atau pengambilan keputusan bersifat netral. Prosedur dapat diperbaiki jika salah. Semua kelompok dalam rumah sakit memiliki peran dalam pembuatan keputusan dan menjunjung tinggi etika dan moral, sehingga dalam pelaksanaannya karyawan dapat merasa adil. Pemimpin dari rumah sakit dalam mengambil keputusan harus disesuaikan dengan kondisi karyawan. Tidak semena-mena karyawan memberikan informasi atau pelatihan mengenai penanganan COVID-19 yang benar terhadap tenaga medis yang bertugas. Keadilan organisasi dalam kondisi usertiety. Kondisi usertiety maksudnya kondisi tidak terduga sesuatu organisasi, misalnya seperti saat ini virus corona yang tiba-tiba masuk ke Indonesia mengakibatkan perubahan pada perilaku organisasi. Rumah sakit perlu menyesuaikan diri dengan keadaan yang sedang terjadi karena mempengaruhi pada perilaku agar tenaga medis dalam dapat merasa adil. Rumah sakit harus menyediakan lingkungan kerja baik, menyediakan peralatan medis maupun media. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Berita-berita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.